Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apakah kabar semuanya baik-baik saja? Baik, Baik, Bu. Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Selanjutnya, Ibu akan mulai mengambil absen untuk hari ini. Alia Savana, Hadir, Bu. Afifa Tika, Hadir, Bu. Aldi Dermawan, Hadir, Bu. Kali ini kita akan mempelajari ilmu bahan makanan mengenai bahan makanan yaitu telur. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian telur. Telur adalah salah satu bahan makanan hewani yang dikonsumsi selain daging, ikan, dan susu. Umumnya, telur yang dikonsumsi berasal dari jenis-jenis burung seperti ayam, bebek, dan angsa. Akan tetapi, telur-telur yang lebih kecil seperti telur ikan kadang juga digunakan sebagai campuran dalam hidangan atau kaviar. Selain itu, telur dikonsumsi pula dalam ukuran besar, seperti telur burung unta, kasuari, ataupun sedang misalnya telur penyu. Pada dasarnya, telur adalah bakal dari calon individu baru yang dihasilkan dari individu betina. Bila terjadi pembuahan, maka telur akan berkembang menjadi embrio dan selanjutnya terbentuklah individu baru setelah lahir atau menetas. Dalam pengertian sehari-hari, telur juga mempunyai dua kriteria. Yang pertama, dalam kriteria biologinya dan sebagai bahan pangan. Sebagai bahan biologi, telur merupakan sumber nutrien kompleks yang lengkap bagi pertumbuhan sel yang dibuahi. Sedangkan sebagai bahan pangan, telur merupakan salah satu sumber protein hewani kedua yang mudah dijangkau selain ikan. Selanjutnya kita akan masuk kepada sifat-sifat telur. Yang pertama, sifat telur yaitu kulit telur sangat mudah pecah, retak, dan tidak dapat menahan tekanan mekanisme yang besar, sehingga telur tidak dapat diperlakukan secara kasar pada suatu wadah. Yang kedua, telur tidak mempunyai bentuk ukuran yang sama besar, sehingga bentuk elipsnya memberikan masalah untuk penanganan secara mekanisme. Yang ketiga, udara kelembapan relatif dan suhu dapat mempengaruhi mutu terutama kuning telur dan putihnya, dan menyebabkan perubahan-perubahan secara teknis dan bakteriologis. Yang keempat, mutu isi bagaimanapun baiknya, tetapi kenampakan luar berpengaruh dalam peninjauan telur, terutama mempengaruhi harga telur tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagian-bagian pada telur. Seperti ini ya, gambar telur, gambar dari kenampakan telur. Yang pertama di sini ada cangkang telur, berfungsi sebagai pelindung utama telur. Bagian ini memiliki pori-pori untuk keluar masuknya udara. Yang kedua, membran cangkang merupakan selaput tipis di dalam cangkang telur. Pada salah satu ujung telur,
Selaput ini tidak menempel pada cangkang sehingga membentuk rongga udara. Yang ketiga, rongga udara berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio. Yang keempat ada keping germinal atau zigot atau sel embrio merupakan calon individu baru. Yang kelima ada kuning telur atau yolk adalah cadangan makanan bagi embrio. Yang keenam, putih telur albumin berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan sebagai cadangan makanan dan air. Yang ketujuh, ada kalaza, tali kuning telur berfungsi untuk menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada di bagian atas kuning telur. Ini ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kandungan gizi apa saja sih yang terdapat pada telur. Tentunya yang pertama yaitu telur memiliki kandungan gizi protein. Protein telur sering dijadikan standar emas sebagai pembanding sumber protein lainnya karena kandungan asam aminonya sekitar 6 gram protein dan telur lebih gampang diserap dan dipergunakan tubuh secara efisien. Telur juga hanya mengandung 74 kalori. Yang kedua ada kandungan gizi telur yaitu kolin kuning telur. Merupakan salah satu sumber nutrisi kolin. Nutrisi penting ini diperlukan untuk pertumbuhan otak janin dan juga fungsi otak pada orang dewasa. Yang ketiga ada lutein dan zeaxanthin. Kedua zat penting yang juga ditemukan dalam sayur kale dan bayam ini juga terdapat pada kuning telur. Fungsinya antara lain mencegah kerusakan mata, terutama katarak dan degenerasi makula. Meski kandungan lutein dan zeaxanthin dalam telur lebih sedikit daripada sayuran hijau, tetapi fitokemikal ini lebih gampang diserap tubuh karena berada pada lemak di kuning telur. Yang keempat, terakhir, telur juga mengandung kandungan gizi sebagai vitamin D. Telur merupakan salah satu sumber alami vitamin D yang penting untuk tulang dan gigi. Vitamin D diperlukan untuk penyerapan kalsium dan menjaga kesehatan gigi dan susu. Selanjutnya, apa saja manfaat untuk mengkonsumsi telur? Manfaat dalam mengkonsumsi telur ini, yang pertama untuk kesehatan mata. Telur ternyata mengandung lutein dan zeaxanthin, yaitu antioksidan yang mempunyai peran penting pada kesehatan mata. Ini terutama diperlukan bagi orang yang sudah tua di mana terjadi penurunan pada kemampuan penglihatannya. Telur mempunyai kandungan antioksidan kuat yang dapat mempertahankan kesehatan retina mata sehingga kesehatan mata tetap terjaga walaupun sudah berumur. Selanjutnya untuk kesehatan otak. Manfaat dalam mengkonsumsi telur juga bagus untuk kesehatan otak kita. Karena mengandung kolin, yaitu zat yang sangat penting dan biasanya dikelompokkan dalam vitamin B. Kolin dapat membantu menjaga kesehatan otak karena dibutuhkan untuk membangun membran sel dan membantu produksi molekul sinyal dalam otak. Selain itu, kolin juga berperan penting dalam memecah asam amino homocysteine yang berhubungan dengan perkembangan penyakit jantung. Walaupun kolin memberikan manfaat penting bagi tubuh, namun banyak dari tubuh yang masih kekurangan asupan kolin secara tidak sadar. Dalam satu butir telur mengandung kurang lebih 100 gram kolin. Yang ketiga, manfaat dari mengkonsumsi telur ini dapat kita lihat ada mengandung asam amino penting dalam jumlah cukup. Asam amino merupakan senyawa penyusun protein yang sangat dibutuhkan untuk segala perbentukan sel-sel yang terjadi pada tubuh manusia.
baik yang bekerja untuk tujuan struktural maupun fungsional. Kandungan protein dalam telur meningkatkan massa otot, membantu kerja otot. 1 butir telur ini dapat mengandung 6 gram protein, di mana terdiri dari asam amino penting dalam jumlah yang sesuai dengan yang diperlukan oleh tubuh. Manfaat lainnya yaitu menurunkan kadar trigliserida dalam darah. Telur yang diperkaya dalam kandungan asam lemak omega 3 dapat menurunkan kadar trigliserida dalam darah. Kadar trigliserida yang tinggi dalam darah dikenal dapat meningkatkan faktor risiko dari penyakit jantung. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa konsumsi 5 butir telur yang diperkaya dengan omega 3 per minggu selama 3 minggu dapat mengurangi kadar trigliserida dalam darah sebanyak 16-18%. Meskipun ada manfaat dalam mengkonsumsi telur ini, tetapi telur juga memiliki efek samping yang terlalu banyak jika kita mengkonsumsinya. Yang pertama, efek sampingnya yaitu meningkatkan kolesterol. 1 buah butir telur mengandung sekitar 185 mg kolesterol per butirnya. Konsumsi 6 butir dalam seminggu adalah batas maksimal yang diperbolehkan, namun jumlah ini juga harus diimbangi dengan aktivitas olahraga. Anda harus menjaga tingkat kolesterol di bawah 200 mg per hari. Lalu makanlah telur dalam jumlah yang relatif sedang, jangan terlalu berlebihan karena akan mengakibatkan kelebihan kolesterol dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Yang kedua, ada efek sampingnya yaitu risiko terkena diabetes. Kandungan lemak dalam telur juga bisa memicu penyakit diabetes. Bagaimana bisa seperti itu? Terutama pada wanita. Menurut penelitian, makan telur ayam setiap hari membuat pria berisiko 55% mengalami diabetes dan tipe 2, sedangkan wanita berisiko sekitar 77%, lebih besar dari pria, akan terkena diabetes. Yang ketiga, timbulnya jerawat. Meski tidak langsung menyebabkan jerawat, telur dapat membuat jerawat pada sebagian orang semakin memburuk. Pola makan yang tinggi daging dan produk daging termasuk telur biasanya mengandung karbohidrat olahan dan makanan olahan yang dapat meningkatkan peradangan dalam tubuh. Lalu peradangan ini akan membuat laju produksi kelenjar minyak meningkat sehingga membuat kulit berminyak dan mengundang bakteri memicu munculnya jerawat di kulit. Yang keempat, dapat membuat seseorang kelebihan berat badan. Telur mengandung 75 kalori per butirnya. Jika Anda makan telur orang hari untuk menu sarapan dan 3 telur, Anda sudah mendapatkan 225 kalori. Tingginya kalori dalam telur dapat membuat berat badan semakin naik. Kandungan lemak yang tinggi pada telur juga bisa membuat berat badan bertambah. Bila ingin lebih sehat, sebaiknya kita itu mengkonsumsi telur cuma 2-3 hari sekali. Selanjutnya, ketidakseimbangan hormon. Efek samping dari mengkonsumsi telur terlalu berlebihan yaitu bersenambungan dengan hormon manusia. Pada telur non-organik, unggas biasanya diberi suntik hormon. Hormon tersebut bisa mengganggu aktivitas hormonal tubuh. Konsumsi terlalu banyak telur membuat hormon menjadi mudah naik turun, apalagi pada wanita. Konsumsi protein hewani sebaiknya diatur lebih banyak sayur dan buah untuk mengimbangi efek sampingnya. Selanjutnya, dalam mengkonsumsi telur berlebihan akan menyebabkan timbulnya penyakit alergi.
Nah, bagi Anda semuanya yang mudah alergi seperti makan telur atau makan jenis-jenis seafood, nah, telur ini juga dapat membuat alergi. Bila mengkonsumsi telur yang aman, selalu perhatikan telur berkualitas baik, tidak busuk, dan tidak retak. Dan selalu ingat, porsinya juga harus selalu tepat agar dapat menghasilkan hasil yang terbaik bagi tubuh. Yang ketujuh, akan menyebabkan berat badan berlebihan atau obesitas. Kandungan lemak yang cukup tinggi pada telur dapat memicu obesitas atau berat badan berlebih. Ada baiknya Anda semua mengkonsumsi telur setiap 2 atau 3 hari sekali. Perlu diketahui, kebanyakan orang telah memiliki cadangan lemak yang cukup, bahkan cenderung berlebihan tubuhnya. Konsumsi telur yang mengandung banyak lemak dapat memicu kenaikan berat badan. Lalu bagaimanakah tips aman dalam mengkonsumsi telur ini? Nah, berikut ini adalah bagaimana cara tips aman mengkonsumsi telur agar terhindar dari efek sampingnya. Yang pertama, batasi asupan telur khusus penderita kolesterol. Nah, bagi orang tua Anda yang memiliki penyakit kolesterol, misalnya sensitif terhadap lemak atau kalori, sebaiknya mengkonsumsi atau membatasi asupan telur, terutama pada bagian kuning telurnya. Yang kedua yaitu cuci bersih cangkang telur. Jika hendak memasak telur, sebaiknya kita mencuci terlebih dahulu cangkang telur yang akan dimasak agar dapat minimalisir infeksi penyakit. Yang ketiga, telur usahakan masak atau matang. Masaklah telur sampai kuning telur dan putih telur mengeras. Mengkonsumsi telur setengah matang sangatlah tidak disarankan, apalagi di saat pandemi ini. Selanjutnya, tidak lebih dari 4 butir dan imbangi dengan sayuran. Mengkonsumsi telur sebaiknya harus dibatasi. Tidak mengkonsumsi telur lebih dari 4 butir per minggu, dan itu sangat disarankan. Bila perlu, seimbangkan asupan telur tersebut dengan mengkonsumsi sayuran dan buah. Agar kadar kolesterol yang tinggi yang dibawa oleh telur dapat dinetralkan oleh kandungan gizi dari sayur dan buah yang dikonsumsi. Selanjutnya, jika ingin mengkonsumsi telur, hindari saat kita melakukan diet. Bagi Anda yang sedang diet, sebaiknya tidak memasukkan menu telur dalam tatanan diet Anda, karena telur termasuk memiliki kalori yang banyak atau lemak yang banyak. Selanjutnya, pilihlah telur yang memiliki tingkat kolesterol yang rendah. Ada beberapa jenis telur yang sering kita konsumsi, diantaranya telur ayam, telur puyuh, telur itik. Jika harus memilih salah satu dari ketiganya, sebaiknya pilihlah telur ayam karena memiliki kadar kolesterol yang paling rendah. Nah, di sini telur puyuh memiliki kadar kolesterol yang paling tinggi. Maka dari itu, kita hindari terlalu banyak mengkonsumsi makanan telur puyuh. Selanjutnya, bagaimanakah cara memilih telur yang baik?
Yang pertama yang harus kita lihat yaitu dari luarannya. Pilih berdasarkan warna kulit telur. Cara memilih telur yang baik bisa dilihat dari warna kulitnya. Dapat memilih telur berwarna pekat dan tampak cerah. Di sini maksudnya pada cangkangnya. Pasalnya terkadang masih ada telur berwarna pucat atau telur yang kulitnya dipenuhi dengan bintik-bintik hitam. Yang kedua yaitu telur dengan ukuran normal adalah yang terbaik. Ketika membeli telur di supermarket, mungkin akan memilih telur berukuran besar karena berharap ukuran kuning telurnya lebih besar. Namun, ukuran telur tidak menjamin kualitas isi telur. Ketika memilih telur dikonsumsi, pilih telur dengan ukuran yang normal. Tak hanya itu saja, telur yang berukuran terlalu kecil berasal dari ayam yang masih muda. Tentu saja ukuran kuning telur ayam muda lebih kecil dibandingkan telur ayam dengan ukuran normal. Yang ketiga, tipsnya yaitu perhatikan bentuk telur. Jika diperhatikan dengan seksama, telur ayam, telur puyuh, sampai telur bebek memiliki ukuran yang berbeda-beda untuk setiap jenisnya. Ada telur yang berbentuk bulat, tetapi ada juga telur yang berbentuk lonjong. Menurut para peternak ayam maupun pedagang telur, bentuk telur yang lonjong justru memiliki kuning telur yang lebih sedikit. Jika Anda memilih telur berbentuk bulat, kuning telurnya lebih banyak, sehingga akan sangat bermanfaat bagi Anda yang sering menggunakan kuning telur sebagai bahan untuk pembuatan kue. Selanjutnya, tips dalam membeli atau dalam memilih telur yaitu sentuh kulit telur. Di sini jika kita menyentuh permukaan kulit telur dan mendapati teksturnya kasar dan terdapat butiran-butiran putih, itu tandanya telur tersebut adalah telur yang masih segar. Akan tetapi, Anda juga akan terkecoh dengan permukaan telur yang licin dan mengkilap. Pasalnya kulit telur yang mulus dan tampak mengkilap menandakan bahwa telur tersebut sudah disimpan dalam waktu yang lama. Selanjutnya, cium aroma telur. Ketika memilih telur dalam jumlah banyak, teliti saja aroma telur tersebut. Cukup dengan dekatkan telur ke hidung Anda lalu tarik napas dalam-dalam untuk menghirup aroma telur tersebut. Jika aroma telur tersebut busuk, dapat dipastikan bahwa isinya pun sudah busuk. Selanjutnya, guncang telur secara perlahan. Tips selanjutnya untuk memastikan bahwa telur yang dipilih masih segar atau fresh dengan mengguncang telur secara perlahan. Tak perlu mengguncang terlalu keras karena pedagang bisa menegur Anda. Ibu nih ada-ada aja. Guncang telur secara perlahan dan dekatkan ke telinga. Ciri-ciri telur yang bagus tidak akan mengeluarkan suara ketika diguncang. Pasalnya tekstur putih telur masih sangat kental, berbeda dengan telur yang sudah lama. Maka bagian putihnya jadi lebih encer, sehingga akan mengeluarkan suara jika dikocok. Telur yang masih segar memiliki bagian putih telur yang masih mengikat kuning telur dengan sangat rapat. Yang ketujuh yaitu rendam telur di dalam air. Nah, cara memilih telur yang baik berikut tidak bisa dilakukan ketika di tempat berdagang, ketika di tempat kita membelinya ya.
karena memerlukan wadah dan air untuk melakukannya. Namun cara membedakan telur busuk dan bagus ini bisa dilakukan di rumah untuk memastikan bahwa telur yang dipilih masih layak untuk dikonsumsi. Baiklah, sekian saja itu yang dapat Ibu sampaikan. Jikalau ada yang ingin bertanya atau kurang memahami, silakan ditanyakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Baiklah, Bu, saya ingin bertanya, lalu bagaimanakah cara penyimpanan telur yang baik? Itu saja yang mau saya tanyakan, Bu. Terima kasih. Oke, bagaimana sih cara penyimpanan telur? Cara penyimpanan telur yang baik. Apa yang harus kita lakukan kira-kira? Tentunya yang pertama, sebelum kita menyimpannya, cuci telur setelah membeli. Proses ini bertujuan untuk menghindari dari bakteri salmonella yang bisa masuk ke dalam telur. Melalui pori-pori yang terdapat pada cangkang telur, bakteri salmonella dapat menyebabkan diare, demam, dan kram perut. Jadi sebelum kita menyimpan telur, pastikan untuk mencucinya terlebih dahulu. Selanjutnya, kita simpan telur di dalam tempat atau wadah yang kering seperti karton, misalnya karton yang khusus. Ketika membeli telur, kan kita mendapatkan pembungkus telur atau seperti karton tersebut. Nah, hal itu sebenarnya berguna untuk melindungi telur dari guncangan atau benturan yang bisa menimbulkan keretakan. Lalu pastikan tidak menggunakan wadah yang tertutup untuk menyimpan telur jika tidak ingin telur cepat busuk. Selanjutnya, hindari penyimpanan telur di dekat, maksudnya tuh di pintu kulkas, karena suhu dalam kulkas lebih stabil. Sebaiknya kita masukkannya di dalam kulkas. Ini juga menyebabkan telur akan terkontaminasi oleh makanan dan minuman di sekitar yang terletak pada pintu kulkas tersebut. Dan yang terakhir, cara penyimpanannya jangan terlalu berlama-lama. Maksudnya sini telur tidak bisa disimpan berbulan-bulan. Telur dengan kualitas sebaik apapun tidak akan mampu bertahan di dalam kulkas selama beberapa bulan. Jadi jika ingin menyimpan telur, usahakan untuk segera mengkonsumsinya dalam waktu 2-3 minggu dari tanggal pembelian. Ya, seperti itulah cara penyimpanan telur yang baik. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Baiklah, jika tidak ada lagi, kita akhiri saja untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.